Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Alfiana Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kita akan belajar wudhu dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Stay tune ya. Apa itu wudhu? Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Secara bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu adalah membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya, syarat sah wudhu. Yang pertama, ada niat berwudhu, kemudian menggunakan air bersih. Selanjutnya, tidak ada kotoran fisik pada tubuh atau pakaian. Dan yang terakhir, membasuh anggota tubuh dengan urutan dan jumlah yang benar. Selanjutnya ada fardu wudhu. Musonif menyebutkan fardu-fardunya wudhu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu niat wudhu, yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kedua tangan, dan keenam tertib. Kemudian apa itu fardu wudhu? Fardu harus dilaksanakan dan bila ada yang tertinggal atau tercecer, maka wudhunya tidak sah. Inilah yang disebut dengan fardu. Fardu juga disebut sebagai semua hal yang harus dilaksanakan dan akan mengakibatkan gugur atau tidak sah jika ditinggal salah satunya. Jadi tadi fardu itu ada 6 ya, yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya ada tata cara berwudu. Adapun berikut ini merupakan rangkaian wajib wudu beserta sunnah wudu. Jadi ini tata cara wudu dan serta sunnahnya ya. Pertama dengan membaca basmalah. Selanjutnya dengan membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, yaitu berkumur 3 kali. Setelah berkumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung 3 kali ya. Oke, setelah menghirup air ke dalam hidung, selanjutnya memasang niat wudhu dalam hati berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah 3 kali, disertai dengan melafalkan niat. Setelah membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap sebagian kulit kepala dengan air 3 kali dan menyapu seluruh bagian kepala. Setelah itu menyapu kedua telinga 3 kali. Selanjutnya membasuh, yang terakhir ada membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Urutan wudhu itu dilaksanakan secara tertib ya. Artinya tertib itu yaitu tanpa mendahulukan yang tidak seharusnya duluan, begitu. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tata cara berwudhu ya. Pertama tadi membaca basmalah, yang kedua membasuh tangan, kemudian berkumur 3 kali, setelah berkumur Anda menghirup air ke dalam hidung 3 kali juga ya. Selanjutnya memasang niat wudhu berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi kita melafalkan niat itu ketika kita membasuh wajah. Yang selanjutnya membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala dengan air 3 kali dan menyapu kedua telinga 3 kali. Setelah itu membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali.
Setelah berwudu, hendaknya kita membaca doa setelah wudu. Doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Pertama, segala yang keluar dari kemaluan. Contohnya seperti kencing, buang air besar, mandi, wadi, mani maupun kentut. Selain itu, muntah dan sejenisnya. Mengeluarkan makanan dari mulut atau muntah bisa membatalkan wudhu. Hilang kesadaran juga menjadi hal yang membatalkan wudhu. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk, atau disebabkan oleh obat-obatan baik sedikit maupun banyak dapat membatalkan wudhu. Tertidur lelap juga hal yang membatalkan wudhu dengan landasan dari keterangan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, adalah hal yang membatalkan wudhu. Ragu juga termasuk hal yang membatalkan wudhu. Ketika seseorang sudah berwudhu namun dirinya ragu, maka diharuskan untuk mengulang wudhunya. Selanjutnya, makan daging unta. Menurut Syekh Muhammad Al-Utsmaini dalam buku Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2, memakan daging unta baik dalam keadaan matang maupun mentah dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya, darah nifas. Penting bagi wanita untuk mengetahui bahwa wudhu akan batal jika keluar darah nifas. Yang terakhir, bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya. Bersentuhan dengan orang lain yang bukan muhrimnya merupakan hal yang dapat membatalkan wudhu. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran audiovisual. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.